sehat dan luar biasa dong. Kita ngapain sih ini? Iya, kita ngapain sih? Ya, sudah ganteng dan cantik. Masa gak tahu? Kita akan merayakan Natal sekolah minggu GKI Palembang. Walah, Natal sekolah minggu ya? Untung saya siap. Ayo kita duduk yang rapih. Lause akan mimpin ibadah Natal kita. Tapi aku lupa tema Natal kita apa ya? Iya ya, apa temanya? Lupa terus deh. Temanya adalah anugerah atau hadiah. Sudah bulan Desember. Gawat, sebentar lagi Natal. Jojo! Jojo! Ada apa, Caca? Ini sudah Natal. Wah, gawat. Rumah kita belum dihias. Ayo, kita hias. Tidak terasa, sudah hari Natal. Asik. Berarti aku akan dapat hadiah dong. Wah, kira-kira tahun ini aku dapat hadiah apa ya? Mainan baru. Baju baru. Sepatu baru. Wah, senangnya sudah bulan Desember dan sebentar lagi hari Natal. Natal hari penuh sukacita karena Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai bayi yang lahir di kandang domba. Tuhan Yesus, Tuhan yang menebus dosaku. Keren sekali. Kalian ini ya malah melamun saja. Tuh lihat, rumah kita sudah selesai dihias. Iya kan, Jojo? Iya nih, heran. Dari tadi kalian melamun saja. Lihat tuh, ruangan kita sudah cantik dengan dekorasi Natal. Nah, sekarang saatnya kita ke gereja yuk. Ada apa di gereja? Kalian lupa, kita kan ada Natal sekolah minggu. Oh iya, asik namun memikirkan hadiah. Sampai lupa. Minggu ini ada acara Natal sekolah minggu. Ayo kita siap-siap. Ayo! Shalom. Selamat datang adik-adik dalam perayaan Natal bersama Lause Rima dan Lause Karin. Apa kabarnya? Wah, semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Wah, Lause Rima, senang sekali ya. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik semua. Tapi dalam perayaan Natal itu siapa ya Lause yang kita rayakan? Natal adalah perayaan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia. Coba adik-adik sebutkan tema Natal kita tahun ini. Kita katakan bersama yuk, Lause. Oke, Lause. Anugerah atau hadiah. Wah, tema kali ini bentuknya pertanyaan ya, Lause ya. Kira-kira apa ya jawabannya? Masih rahasia dong Lause. Kayaknya kita harus tunggu jawabannya dalam firman Tuhan hari ini. Oke, kalau begitu mari adik-adik semua kita bangkit berdiri
kita mulai ibadah perayaan Natal sekolah minggu kita dengan pujian Selamat datang Yesus Tuhanku. Biarlah kita semua bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam, salam salam. Masih dalam posisi berdiri, mari kita buka ibadah perayaan Natal kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Lause Johan. Mari adik-adik sekalian, Lause ajak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah turun ke dalam dunia dan menjadi juru selamat kami. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu merayakan, memperingati hari kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Selamat datang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu begitu besar mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Walaupun ibadah Natal sekolah minggu ini kami rayakan secara online untuk kedua kalinya, tapi sukacita kami tidak berkurang. Di dalam rumah kami masing-masing, kami dengan senang hati, dengan riang, kami mau memuji Tuhan. Dan kami sukacita mengikuti ibadah Natal ini. Tuhan Yesus, nikmatilah setiap pujian yang kami naikkan bagi Tuhan, setiap persembahan acara kami. Dan kami juga sudah siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Inilah doa kami, inilah ibadah kami untuk merayakan kelahiran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kelahirannya adalah anugerah terbesar bagi seluruh dunia, bagi kamu, bagi saya, dan bagi seluruh bangsa. Mari adik-adik kita pujikan, kita sorga bergema. Sejahtera turun dalam dunia.
tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Sebagai ekspresi sukacita Natal hari ini, adik-adik dari kelas tengah juga ingin turut memuji Tuhan dengan pujian Kabar Gembira. Mari kita saksikan bersama. Padang rumput yang sunyi, gembalanya telah tumbang. Tiba-tiba berbunyi suara dari sorga.
Puji Tuhan, sungguh pujian yang sangat indah ya adik-adik. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kabar sukacita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Lee. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu yang menyatakan bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Sebab anugerah-Mu Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Roh Kudus memimpin hati kami, memimpin kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar berita sukacita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Paulus Lee. Dan kiranya firman ini bisa bertumbuh, tertanam di hati kami, dan kami pun bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakanlah kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segar. Segarnya air pegunungan. Maklum, aku ini seorang gembala. Tapi aku bukan sembarang gembala, teman. Aku gembala yang punya pengalaman dengan Yesus. Di hatiku ada Yesus. Yesus Allah yang melawat dunia dan melawat umatnya, melawat aku dan kalian semua. Di tengah derita dunia. Ayo kita memuliakan nama Tuhan. Kita serukan Yesus Juru Selamat. Ayo semuanya, semangat ya. Semuanya. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang. Senangkan semua orang. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang. Senangkan? Senangkan semua orang. Senangkan papa mama. Senangkan papa mama. Senangkan adik kakak. Senangkan adik kakak. Senangkan semua orang. Senangkan semua orang. Nah itu betul. Orang yang memiliki Yesus di hatinya menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena Yesus istimewa. Ini ya, gembala ceritain ya, pengalamanku suatu malam, beberapa waktu yang lalu. Aku dengan teman-temanku di padang pada malam hari. Ketika kami sedang duduk santai sambil mengantuk karena seharian sudah bekerja. Tahu-tahu ada cahaya terang. Kami kaget. Ternyata malaikat. Seorang malaikat berkata,
Jangan takut. Wah, segera hati kami langsung tenang. Karena kami semua takut. Tapi malaikat itu berkata dengan bahasa dan kata yang penuh damai. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, kami senang sekali mendengar berita Mesias sudah lahir. Kami menanti juru selamat dan juru selamat sudah datang. Aku senang sekali. Namun rupanya malaikat itu tidak sendiri, adik-adik. Malaikat itu ternyata bersama teman-temannya. Semua rombongan bala tentara surga memuliakan Tuhan, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, indah sekali nyanyian para malaikat. Kami senang sekali, lalu kami berkata satu sama lain, ayo kita cari juru selamat itu. Dia katanya lahir di kandang domba. Ayo kita cari. Oh, kami mencari. Wow, senang sekali. Kami menemukan, teman-teman, di sebuah kandang domba seorang bayi yang mulia lahir dan ditaruh di palungan. Ada ibu bapaknya yang penuh dengan kasih di sana. Kami segera menyadari inilah bayi agung itu karena bersinar-sinar malaikat memuliakan Tuhan. Lalu kami jadi tahu namanya. Nama bapaknya siapa? Ya, Yusuf, betul. Nama ibunya? Maria, betul. Dan nama bayi agung itu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Kalian masa gitu aja nggak tahu. Nama bayi agung juru selamat dunia itu namanya Yesus. Nama yang tidak pernah aku lupa. Karena nama itu ada di hatiku gini. Malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Sejak itu ada Yesus. Aku nggak takut menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Tidak takut lagi. Ada kesukaan besar, kata malaikat itu, bagi seluruh dunia. Sebab lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Sungguh bahagia hatiku. Apalagi lalu aku bertanya pada ahli-ahli kitab, siapa itu sebenarnya Mesias? Lalu mereka menjelaskan, Mesias yang lahir itu adalah penebus dosa manusia. Dia adalah Allah yang melawat dunia. Aku senang sekali aku sudah melihat Yesus yang melawat dunia. Allah yang melawat dunia, yang mengasihi dunia. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Siapa yang mengatakan, Tuhan terima kasih lawatanmu. Ayo angkat tangan ya. Seperti aku bersuka cita. Yesus melawat, mengampuni dosa kita, kesalahan kita, kenakalan kita. Dia memberi kita keselamatan yang kekal dan memelihara hidup kita. Dia penolong kalau kita sedang susah. Doa, Tuhan mendengar doa-doa kita. Dia sahabat orang yang lemah, yang susah, yang sakit, yang sedih. Jadi kalian mengalami apapun juga, sakit, sedih, susah, lemah, bingung, cari Yesus dalam doamu. Karena dia sahabat. Dia gak cuma lahir di palungan, teman. Dia juga mau ada dalam hidup kita. Dia merencanakan yang baik untuk kita dan masa depan kita. Dia memberi hidup yang kekal. Nah, lalu teman-teman, kita harus bersikap bagaimana kalau Yesus itu Allah yang melawat kita. Jadikan Yesus lahir untuk hidup kita. Ayo katakan semua, Yesus. Ayo katakan yang cepat. Ayo, 2, 3. Yesus. Aduh, kurang kompak semuanya. 2, 3. Yesus juru selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Semuanya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah dia jadi raja
hidup dalam kasih-Nya. Semuanya. My heart for Jesus, my life for Jesus, be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku. Senangkan semua orang. Senangkan semua orang. Senangkan papa mama. Senangkan adik kakak. Senangkan semua orang. Nah itulah orang yang punya Yesus di hatinya. Jadi orang yang menyenangkan. Nah itu cara kita menyambut kelahiran Yesus. Cara kita menyambut Dia. Jadikan hati kita seperti hati Yesus yang lembut, yang penuh kasih. Mari kita aktif menjadi orang yang penuh kasih pada orang lain. Dengan ketulusan. Jangan lupa sifat-sifat buruk harus kita buang. Sifat jahat, sifat nakal, buang. Dan ceritakan Yesus pada orang-orang sekelilingmu, pada teman-temanmu. Supaya mereka mengenal Yesus yang baik hati dan murah hati itu. Nah inilah jadinya hati yang penuh dengan Yesus. Seperti hatiku yang penuh dengan sukacita karena Yesus. Satu, baik hati. Ayo katakan semuanya, 2, 3. Orang yang penuh dengan Yesus, hatinya cinta Yesus. Apa tandanya? 1, baik hati. Bagus. 2, taat dan ramah. 3, tekun belajar. Bagus. 4, membuang sifat-sifat buruknya. Gak suka nyontek lagi. Gak suka sombong lagi. Gak suka nyakitin hati orang lagi. Karena hatinya penuh dengan Yesus. Yesus menjadi sahabat, jadi raja dalam hidupnya. Dia selalu taat dan hormat pada Tuhan. Nah, itu namanya hidup yang baru. Ayo 4 tanda. 1, baik hati. 2, taat dan ramah. 3, tekun belajar. Yang 4, buang sifat buruk. Jadikan Yesus sahabat dan raja kita. Sekarang aku jadi ingat aku harus melakukan kebaikan pagi ini. Aku ingin mengambilkan air untuk keluargaku. Aku ingin membagikan makanan buat teman-temanku. Desaku ini menjadi hijau karena semua orang bersemangat bekerja dan belajar. Aku kerja dulu ya. Sampai ketemu ya. Ingat loh, kisah yang kuceritakan tentang Yesus. Ceritakan pada semua orang supaya semua orang memiliki hati yang penuh dengan Yesus. Ayo, Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Teman-teman, kenalkan aku kakek bongkok. Kakek bongkok ini memang pernah jadi pangeran yang hebat dulu. Jadi kalian boleh memanggilku sekarang Pangeran Bongkok. Aku tidak menyesali kelemahanku kini. Karena aku kini punya Tuhan Yesus di hatiku. Dibanding dulu teman-teman. Aku dulu belum berpenyakitan seperti ini. Penyakit ini seperti daging tumbuh di mana-mana. Merusak hatiku, merusak tubuhku, merusak wajahku. Dan aku digerogoti sakit sekali. Tapi tak apa. Lebih baik sakit tapi memiliki Yesus. Daripada aku dulu seperti ini teman-teman. Jangan tiru aku ya, ini aku dulu. Nah, itulah aku dulu. Sombong. Walau gagah, tapi sombong. Aku malu dengan sikapku dulu. Kalian jangan begitu ya. Jangan sombong karena kita gagah. Nanti kalau sudah penyakitan, nah lo. Jangan sombong ketika kita sedang kuat. Nanti kalau sudah diberi sakit, nah lo. Lebih baik kau punya Yesus. Aku sih sekarang sakit
bongkok dan tua, tak apa. Yang penting Yesus di hatiku. Aduh, sakit sekali. Tapi tak apa. Tiap hari aku membawa makanan. Kubagikan kepada tetangga-tetangga. Sehingga mereka mengenalku sebagai pangeran bongkok. Yang suka berbagi. Aku senang. Sekalipun hanya makanan yang kecil. Teman-teman. Tubuhku sakit sekali. Wajahku sakit karena penyakit ini. Aduh, rasanya enggak akan tahan lama. Maukah kalian menolong aku membagikan sisa hartaku yang sedikit ini buat orang lain yang membutuhkan? Maukah kalian menolong aku? Mau ya? Oke. Nanti kalau ada orang miskin, bilang saja. Itu keranjang isinya milik Pangeran Bongkok. Dan boleh diambil oleh orang-orang yang baik hati yang membutuhkan. Tapi untuk orang jahat, jangan. Untuk orang murah hati, aku sediakan hartaku ini. Warisanku yang paling berharga. Firman Tuhan. Dan juga aku selalu bawa salib ini. Mengingatkan aku akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga aku membawa telur-telur ini. Jangan remehkan telur ini. Berisi beberapa mutiara. Kalau dijual ini cukup untuk hidup. Beberapa mutiara. Dan isinya sedikit mutiara-mutiara. Mutiara ini akan berguna bagi orang miskin. Aku titipkan kalian ya. Jangan lupa, kalau ada orang miskin, boleh diambil. Karena Pangeran Bongkok tidak membutuhkannya lagi. Biarlah banyak orang mengenal Yesus dan menikmati kasih-Nya. Pangeran harus pulang. Aduh, sakit sekali. Titip ya. Aduh, Tuhan, ingat aku Yesus. Aduh, senangnya bisa berbagi. Ahai, aku adalah teman yang paling lucu. Teman kalian yang paling menyenangkan. Ingat, aku adalah temanmu, Raja Dusta. Raja Dusta. Kelihatan kan? Namaku begitu cakep, suka berdusta. Apakah kalian seperti aku suka berdusta? Temannya anak-anak semua yang suka berdusta. Apakah kalian sahabatku? Tidak mau. Tidak mau jadi sahabatnya Raja Dusta? Berani menjadi musuhku? Awas ya. Paling enak jadi pengikutnya Raja Dusta. Akan kuberikan kesempatan boleh berbuat nakal. Seperti kebiasaanku. Aku suka mencuri. Aku suka mengambil milik orang lain. Aku suka hidup semau-maunya. Baik kan itu semua? Baik apa buruk? Buruk, baik. Boleh semau gue. Enak kan? Baik apa buruk? Buruk, baik teman. Buruk, baik. Siapa yang mengajarin kau baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba sederhana itu. Lebih baik Raja Dusta lahir di istana. Hebat mana? Lahir di istana atau lahir di kandang domba? Tidur di atas palungan seperti Tuhan Yesus itu. Kasihan itu. Enakan kayak Raja Dusta lahirnya di istana. Keren mana? Istana atau kandang? Aku tahu. Ini adalah peninggalan dari Pangeran Bongkok yang murah hati itu. Aku tadi melihat dari sana, ku intip. Pangeran itu menyerahkan hartanya
Karena dia sebentar lagi akan meninggal karena penyakitnya yang parah. Aku dapat hartanya, boleh kuambilkan? Apa? Tidak boleh. Enak saja. Ini sekarang milik siapa saja yang di sini kan? Milik Raja Dusta. Dapat harta. Apa ini kalung salib? Kalian suka kalung salib ini? Mengingatkan pada Yesus yang disalib itu? Suka? Jangan ingat Raja Dusta. Apa ini harta? Alkitab. Suka kalian Alkitab? Suka? Tuh buat apa Alkitab? Jangan anak-anak pengikut Raja Dusta tidak boleh baca-baca Alkitab ya. Mau ikut kan Raja Dusta? Tidak mau? Was enggak mau. Kalau kau mau akan kusih harta. Pangeran itu punya banyak harta. Kosong. Cuma kapas. Kosong. Pangeran itu menipu. Yang hitam kosong. Yang oranye kosong. Menipu sekali tuh. Kuning. Malah ada tulisannya. Cari harta kok tulisannya Yesus. Bagaimana ini? Cari katanya meninggalkan warisan malah tulisan Yesus. Kosong semua. Ini semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lebih baik aku pergi ke tempat kalian yang mau jadi sahabatku. Siapa yang mau jadi sahabatku? Aku akan ke sana sekarang. Ayo, angkat tangan yang mau. Tidak ada. Awas kalian. Di hari Natal aku akan cari hadiah. Aku akan minta pada ayah hadiah. Mama, minta hadiah. Boleh kan Natal minta hadiah? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Memang Natal enggak boleh minta hadiah? Enggak boleh. Kenapa? Seperti Yesus yang sederhana, lahir di palungan, enggak boleh matre. Nggak enak. Enak pengikut Raja Dusta, boleh minta hadiah sesukamu, boleh menuntut orang tua. Baik gak menuntut orang tua, baik apa tidak baik? Tidak baik, baik. Minta hadiah. Natal adalah saatnya berhadiah-hadiah. Aku mau cari hadiah. Kalian mau ikut gak? Nggak mau? Ya sudah, aku mau cari hadiah. Cari hadiah, cari hadiah. Kalian, siapa bisa menolong aku, sinyo yang malang? Akhir tahun, Natal semua anak bergembira, tapi aku malah susah, bingung. Papa sudah meninggal sekian tahun yang lalu, sekarang mama sakit, aku harus menebus resep buat mama, resep obat yang sedang sakit mamaku itu. Katanya hampir 1 juta biaya obatnya. Di mana coba aku bisa dapat uang sebanyak itu? Apalagi kerjaanku cuma ngambilin kertas-kertas ini. Kertas-kertas bekas. Jadi dagangan, apa ya bisa buat beli nebus obat 1 juta ini. Tolong teman, siapa bisa menolong aku? Tuhan Yesus, tolong aku supaya di hari Natal ini mama bisa sembuh, Tuhan. Apa? Kalian teriak-teriak malah apa? Ada apa? Ada warisan. Warisannya siapa? Di tempat gubuk yang jelek, rumahku ini bocor malah bilang warisan. Warisan siapa? Papaku sudah meninggal. Beliau sangat miskin dan tidak meninggalkan warisan. Apa? Warisannya Pangeran Bongkok.
Memang papaku pernah cerita ada pangeran yang dulunya jahat sekali. Kemudian beliau sakit, lalu jadi baik dan murah hati. Namanya Pangeran Bongkok yang murah hati. Tapi itu cuma cerita. Nggak ada yang pernah lihat Pangeran Bongkok kalian cerita Bongkok. Ada. Warisannya ada. Mana? Nih, mana ini nggak ada. Kalian dulu bilang ada di mana coba? Itu. Mana Pangeran Bongkok meninggal warisan di depan rumahku ini nggak mungkin ada. Kalian tuh mana toh? Ini. Ada keranjang. Ada salibnya. Wah. Ini salibnya Pangeran Bongkok. Boleh dipakai? Boleh. Katanya apa? Diwariskan untuk anak yang baik. Ya aku mau belajar jadi anak baik. Jadi boleh ya, ku terima ya salib ini. Mengingatkan aku pada Tuhan Yesus yang menebus dosaku. Apalagi ada hartanya. Oh ya, telur. Kita lihat ya, telurnya isinya apa ya? Tulisan. Telurnya isinya tulisan. Yesus. Ya, aku mau menjadi seperti Yesus. Wah, ya aku mau jadi seperti Yesus. Tulisannya apa lagi nih? Suka mengampuni. Ya, aku mau jadi seperti Yesus yang suka mengampuni. Apalagi jadi anak yang rajin. Ya, aku kan masih sekolah kayak kalian. Mau jadi anak rajin. Apalagi nih? Jadi anak yang sabar. Ya, aku mau jadi anak yang sabar. Apalagi? Hidup baru. Oh ya, aku mau jadi hidup baru. Siapa yang mau hidup baru ikut Yesus? Berarti kayak aku kalian. Tapi aku miskin, gak kayak kalian. Hidupnya enak. Ada lagi hartanya. Hah? Ada mutiaranya. Mutiara. Wah, lumayan banget. Ini juga mutiara. Wah, lumayan sekali. Walaupun di daerah kita ini mutiara tidak terlalu mahal, tetapi lumayan ini kalau ada beberapa mutiara seperti ini. Masih ada lagi mutiara. Semoga ini semua kalau ku jual bisa untuk membeli resep buat mengobati mamaku. Tuhan, tolonglah supaya mutiara-mutiara ini bisa kupakai untuk membeli obat buat mamaku supaya mamaku cepat sembuh. Dan semoga masih ada sisa sedikit akan ku pakai untuk membelikan baju dan tas sekolah serta buku buat adikku. Dan kalau masih ada sisa, akan kubagikan hadiah Natal juga buat beberapa adik-adik tetanggaku itu supaya mereka bersukacita. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Aku tidak minta yang banyak, apa yang sedikit ini cukup buat aku. Kiranya Natal ini menyenangkan semua orang, khususnya membuat mamaku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku akan bersyukur pada Tuhan dengan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Aku jadi ingat, ada Alkitab. Aku jadi ingat, ternyata menjadi anak Tuhan harus hidup baik hati, taat dan ramah, tekun belajar, dan membuang sifat buruk. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Baik hati, taat dan ramah, tekun belajar dan buang sifat buruk? Kalau mau, ayo kita sambut Tuhan kita dengan ingat lagunya. Yang aku pernah diajarin di sekolah minggu. Lagunya begini, ayo semuanya belajar yuk. Semuanya. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus
segala dosa dunia. Sambutlah dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus, be nice for Jesus. Jesus is my Savior, Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang, senangkan papa mama, senangkan adik kakak, senangkan teman-teman, senangkan semua orang. Aku mau menyenangkan semua orang karena Yesus dalam hatiku. Tuhan memberkati. Yesus juru selamat lahir bagi dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tidak cuma mendengar cerita, tapi melakukan apa yang sudah kami dengar, menjadi pelaku firman yang setia, jadi anak-anak yang baik hati. Tuhan Yesus, hadirlah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, supaya kami menikmati kebahagiaan, sukacita, menjadi anak-anak yang baik hati di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Dalam nama Yesus, kami serahkan segala persoalan, pergumulan keluarga kami, hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan mau mengerti persoalan kami dan Tuhan bertindak menolongnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Paulus Lee. Keren sekali bukan? Jadi, apa arti Natal bagi teman-teman? Anugerah atau hadiah? Hanya memikirkan perayaan yang meriah dengan hadiah-hadiah yang kita terima? Atau saat Natal kita mensyukuri dan menyadari anugerah Tuhan yang mengirimkan putranya ke dunia untuk menebus dosa kita? Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah anugerah bagi kita. Anugerah Tuhan jauh lebih penting daripada hadiah-hadiah Natal yang kita terima. So, what's next? Teman-teman, kita tahu Natal atau kelahiran Tuhan Yesus adalah anugerah. Seharusnya kita harus mensyukuri dan mempersembahkan hidup kita pada Tuhan Yesus dengan cara pertama, mengasihi Tuhan Yesus dengan setia membaca firman-Nya dan berdoa setiap hari. Kedua, memiliki kasih yang aktif melayani. Ketika kita melihat sesama yang menderita, kita bisa berbagi kasih dengan hati yang tulus. Ketiga, mengalahkan sifat jahat di dalam diri kita dan mengalahkan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ih, kenapa sih? Mainan Jose bagus. Kalau mainanku jelek. Kenapa papa mama tidak membelikan aku mainan seperti punya Jose? Tapi kata Tuhan Yesus kan tidak boleh iri hati. Lagi pula mainanku juga bagus kok. Tidak boleh iri hati. Lebih baik aku main bersama saja.
menceritakan kasih Yesus pada teman yang belum mengenal Dia, agar mereka juga mendengar kabar kasih Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jangan lupa ya teman-teman, kita lakukan pesan firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Kini terang itu ada di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Maukah kalian menerima terang itu dan menjadi terang-terang kecil yang terus bersinar bagi dunia? Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Mari sujud dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Yesus lahir, malam kudus, malam Yesus lahir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Lause mau mengajak kita semua untuk mengingat, untuk mengenang. Ada satu malam yang sangat spesial. Malam yang sudah Tuhan tentukan ribuan tahun sebelumnya. Malam yang mengubahkan sejarah kehidupan umat manusia. Malam yang sangat berarti. Di malam itu, bala tentara surga turun ke dalam dunia. Mereka mengantarkan Tuhan mereka yang dari surga meninggalkan tatanya untuk menjadi manusia di dalam dunia. Malam itu di Bethlehem, Tuhan Yesus lahir menjadi seorang bayi. Kedatangan Tuhan seperti terang yang membawa cahaya di tengah dunia yang gelap. Tuhan Yesus bagaikan lilin yang menjadi terang di dalam kegelapan. Ketika dia memancarkan terang, dia pun mengorbankan dirinya. Seperti lilin ini, ketika memancarkan cahaya, lama per lama dia akan habis. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya
supaya setiap kita yang hidup dalam kegelapan, kita bisa dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Mari kita mau mengenang lagi malam yang spesial itu, malam yang kudus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagi umat manusia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Berita sukacita telah kita terima. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, mari adik-adik kita memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh berikan persembahannya melalui nomor rekening ataupun QR code di bawah ini. Ataupun adik-adik yang punya kotak persembahan, silahkan masukkan persembahannya ke dalam kotak tersebut. Dan sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Bersama-sama bersyukur.
Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita yang akan dipimpin oleh Lause Samsuri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Hati kami penuh ucapan syukur jikalau Tuhan Yesus mau lahir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami bersyukur jikalau kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin hidup kami, Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami baik secara moral maupun secara material. Kami ucap syukur atas berkat-berkat Tuhan buat orang tua kami. Dan pada hari ini kami mau mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah kami terima untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menyucikan persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai di dalam pelebar luasan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengarkan dan sempurnakan doa permohonan kami ini. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan semua doa ini. Amin. Anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Di hari yang penuh sukacita ini, sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah, di mana kita dapat bersama-sama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Meskipun kita belum dapat merayakan Natal di gedung gereja, namun perayaan melalui premier YouTube tidak mengurangi makna Natal sesungguhnya. Kiranya damai sukacita Natal senantiasa tinggal di dalam hati kita semua. Amin. Akhir kata, kami guru-guru sekolah minggu akan memberikan ucapan kepada anak-anak sekalian. Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry
wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mari adik-adik semua kita mau tutup ibadah Natal kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Natal kami. Kami mengucap syukur untuk setiap puji-pujian dan juga firman yang sudah kami dengar. Kami juga mengucap syukur untuk anugerah terindah yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Tuhan mau lahir di dunia untuk nanti menyelamatkan kami semua, Tuhan. Biarlah hari ini kami mau diajarkan kembali untuk jadi anak-anak yang terus mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.